Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari tugas yang telah diberikan dengan judul Lempeng Tektonik Dunia. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sefar Parotok dengan NIM F121-22044 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Deno Ambar Arum, STMT. Nah, sebagai pengantar, lempeng tektonik adalah bagian dari kerak bumi yang bergerak di lapisan astenosfer di atas mantel akibat arus konveksi. Nah, pergerakan ini menyebabkan fenomena geologi seperti gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan pegunungan. Ketebalan lempeng tektonik bervariasi tergantung pada jenisnya. Lempeng samudra lebih tipis dengan ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan lempeng benua lebih tebal dengan ketebalan sekitar 30-70 km dan bahkan bisa mencapai 100-200 km. Perlu teman-teman ketahui bahwa lempeng samudra ini walaupun dia lebih tipis tetapi memiliki massa jenis yang lebih berat, sehingga ketika dua lempeng tersebut bertemu itu lempeng samudra dia akan menunjam ke bawah lempeng benua. Nah, pada struktur lempeng tektonik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kerak bumi, merupakan lapisan terluar bumi yang tersusun dari kerak benua dan kerak samudra. Nah, di kerak bumi ini terletak kerak benua dan kerak samudra yang memiliki ketebalan 0 sampai sekitar 100 km. Lalu ada litosfer yang merupakan lapisan yang keras dan kaku yang terdiri dari kerak bumi dan bagian atas mantel. Litosfer memiliki ketebalan sekitar 100 km. Mantel atas terletak tepat di bawah kerak bumi dan memiliki sifat plastis, yang berarti sebagian materialnya dapat mengalir secara perlahan dan dalam jangka waktu geologis. Lapisan ini mencapai sekitar 410 km. Nah, bisa dilihat di sini pada gambar lapisan astenosfer ini dia merupakan mantel atas. Dia berjarak sekitar 0 sampai 400 km. Nah, adapun jenis-jenis pergerakan lempeng, yang pertama itu lempeng divergen, di mana lempeng divergen ini adalah merupakan pergerakan lempeng yang saling menjauh. Yang dimana lempeng divergen ini juga memiliki dua jenis. Yang pertama itu Mid Ocean Ridge dan juga Rift Valley. Nah, Mid Ocean Ridge ini sebagai contoh di Mid Atlantic Ridge, di mana menunjukkan punggungan bawah laut di tengah Samudra Atlantik yang memisahkan lempeng Amerika dari Eurasia dan Afrika. Nah, ini bisa dilihat pada gambar sebelah kiri. Lempeng Amerika Utara berpisah dengan lempeng Eurasia dan lempeng Afrika, di mana di tengah ini merupakan Mid Atlantic Ridge yang memisahkan kedua belah lempeng ini. Lalu selanjutnya, nah ini merupakan model kedua dari pergerakan divergen, di mana itu Rift Valley merupakan salah satu Rift Valley terbesar di dunia yang membentang dari Afrika Timur hingga Laut Merah. Nah, adapun ciri-ciri Rift Valley yaitu tebing curam di kedua sisi akibat patahan normal, lalu lembah panjang dan dalam di tengahnya yang merupakan area yang terus mengalami penurunan akibat pergerakan lempeng, dan ciri khas yang ketiga itu sungai atau danau sering terbentuk di bagian dasar. Nah, pergerakan lempeng tektonik yang selanjutnya yaitu pergerakan konvergen, di mana lempeng bergerak saling bertemu atau bertabrakan. Nah, dalam pergerakan lempeng konvergen ini ada 3 situasi di mana lempeng benua dengan benua bertabrakan, lalu lempeng benua dengan samudra, dan yang terakhir lempeng samudra dengan samudra. Dari 3 situasi ini akan menghasilkan produk atau hasil yang berbeda pula, dan nanti akan kita jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, pada pergerakan konvergen
di mana benua dengan benua saling bertabrakan, itu akan membentuk yang namanya pegunungan, lalu minim subduksi atau tidak adanya aktivitas magmatik, lalu zona deformasi atau pergerakan seperti patahan dan lipatan yang menciptakan dataran tinggi dan pegunungan terjal. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini merupakan konvergen dari lempeng benua dan lempeng benua, sehingga menghasilkan pegunungan yang tidak memiliki pegunungan yang tidak aktif dalam subduksi atau magmatik. Jadi tidak menghasilkan aktivitas vulkanik di sini. Nah, pada situasi yang kedua, yaitu di mana lempeng benua dan lempeng samudra bertabrakan, itu akan menciptakan yang namanya palung, lalu pembentukan gunung api, lalu aktivitas vulkanik dan gempa bumi. Contohnya pada gunung berapi, Krakatau, dan Semeru. Itu aktivitas dari pergerakan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Nah, dari lempeng benua dan lempeng samudra itu akan menciptakan pegunungan yang aktif. Gunung aktif maksudnya. Lalu lempeng samudra dengan samudra itu biasanya terjadi pada laut dalam, yang dimana ketika kedua lempeng ini bertemu, itu terjadi yang namanya zona subduksi, lalu pembentukan gunung api bawah laut dan busur vulkanik. Nah, bisa kita lihat ketika lempeng samudra dengan lempeng samudra bertemu, itu ketika salah satunya memiliki densitas yang lebih berat, itu dia akan menunjam ke bawah sehingga menciptakan busur vulkanik ini. Nah, pergerakan lempeng yang ketiga itu pergerakan transform, yang dimana pergerakan ini saling bergesekan. Adapun ciri-cirinya yaitu pergerakan mendatar, tidak ada subduksi atau pembentukan gunung api, lalu terjadi gempa dangkal. Nah, ini jadi produknya ini dia menghasilkan gempa yang dangkal dan tidak ada aktivitas pembentukan gunung api atau subduksi, dan gaya yang dihasilkan itu mendatar atau saling bergesekan. Nah, kita masuk dalam lempeng-lempeng tektonik dunia. Yang pertama lempeng Pasifik. Nah, lempeng Pasifik ini merupakan lempeng terbesar di dunia yang mencakup hampir seluruh samudra Pasifik. Dia bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan tinggi dan memiliki batas konvergen yang menyebabkan aktivitas vulkanik dan gempa bumi di cincin api Pasifik. Nah, bisa kita lihat teman-teman di sini. Lempeng Pasifik ini bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan yang tinggi, sehingga batas-batas dari lempeng ini adanya aktivitas vulkanik dan gempa bumi. Lalu lempeng yang kedua yaitu lempeng Eurasia, di mana sebagian besar dari daratan Eropa dan Asia bergerak ke arah tenggara dengan pergerakan lambat sekitar 4 cm sampai sekitar 4 cm per tahun. Lempeng ini bertabrakan dengan lempeng Indo-Australia membentuk pegunungan Himalaya. Lempeng yang ketiga itu lempeng Amerika Utara, meliputi Amerika Utara dan sebagian Samudra Atlantik, bergerak ke arah barat hingga barat laut dengan batas transform di aktivitas di sesar San Andreas yang sering menyebabkan gempa bumi di California. Untuk lempeng yang keempat itu lempeng Amerika Selatan. Lempeng ini bergerak ke arah barat, meliputi Amerika Selatan dan barat Samudra Atlantik, bertemu dengan lempeng Nazca di zona subduksi, membentuk pegunungan Andes dan menyebabkan aktivitas vulkanik serta gempa bumi. Nah, lempeng Amerika Selatan bisa kelihatan di gambar sini. Amerika Selatan itu bergerak ke arah barat sehingga membentuk pegunungan Andes. Nah, lempeng Afrika mencakup benua Afrika dan sebagian Samudra Atlantik, memiliki zona divergen di Great Rift Valley, di mana benua Afrika perlahan terbelah membentuk Amerika lempeng Eurasia, membentuk pegunungan Atlas di Afrika Utara.
Lalu lempeng yang keenam itu lempeng Indo-Australia. Lempeng Indo-Australia mencakup wilayah India, Australia, dan sebagian Samudra Hindia. Bergerak ke arah utara dengan kecepatan tinggi dan bertabrakan dengan lempeng Eurasia membentuk pegunungan Himalaya. Nah, ini lempeng Indo-Australia. Ini bergerak ke arah utara dan itu akan membentuk pegunungan Himalaya. Lalu lempeng Antartika meliputi benua Antartika dan sebagian besar Samudra Selatan. Relatif stabil dibandingkan dengan lempeng lainnya, berbatasan dengan lempeng kecil seperti lempeng Scotia dan lempeng Corrigan. Nah, ini lempeng Antartika. Mana lempeng Antartika? Nah, ini dia cenderung lebih stabil daripada lempeng yang lainnya. Nah, adapun hasil dari pergerakan lempeng tektonik, yang pertama itu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Lempeng Indo-Australia bergerak ke arah utara dan bertabrakan dengan lempeng Eurasia. Karena kedua lempeng ini merupakan lempeng benua yang sama-sama ringan dan tidak dapat tersubduksi, maka kedua lempeng ini membentuk pegunungan Himalaya yang bertambah terus tinggi hingga sekarang. Lalu yang kedua itu adalah lempeng Amerika Selatan dan lempeng Nesca. Lempeng Nesca yang notabene kerak samudra dengan lempeng Amerika Selatan yang notabene kerak benua dalam proses subduksi itu akan menghasilkan yang namanya pegunungan Andes dan menciptakan zona vulkanik aktif di sepanjang Amerika Selatan. Nah, untuk yang ketiga, lempeng Pasifik dan lempeng Filipina yang menciptakan Palung Mariana. Nah, bisa kita lihat di sini, ZS ini merupakan zona subduksi. Nah, ini zona subduksi. Dan MOR ini adalah Mid Ocean Ridge, di mana terjadi pemekaran samudra. Sepanjang ini adalah pemekaran samudra. Nah, lempeng Pasifik yang notabene kerak samudra bergerak ke arah barat dan tersubduksi di bawah lempeng Filipina yang merupakan kerak samudra juga. Nah, jadi akibatnya Palung Mariana menjadi Palung Mariana terdalam sepanjang dengan kedalaman 11.000 meter. Nah, perlu kita ketahui bahwa lempeng Pasifik ini merupakan lempeng samudra yang memiliki umur lebih tua daripada lempeng Filipina, sehingga lempeng Pasifik ini memiliki massa jenis yang lebih berat daripada lempeng Filipina, sehingga lempeng Pasifik itu cenderung menunjam ke bawah sehingga membentuk yang namanya Palung Mariana. Nah, yang keempat yaitu lempeng Amerika Utara dan lempeng Pasifik, yang dimana membentuk sesar San Andreas. Sesar San Andreas adalah sesar geser transform fault yang terbentuk akibat pergerakan horizontal antara dua lempeng tektonik, yang dimana lempeng Pasifik bergerak ke arah barat laut, sedangkan lempeng Amerika Utara bergerak ke tenggara. Nah, pergerakan ini menyebabkan gempa bumi yang sering terjadi di wilayah California, Amerika Serikat. Di dalam aktivitas ini tidak ada pembentukan gunung api di zona ini, karena ini adalah batas sesar geser dan bukan zona subduksi. Lalu yang kelima itu ada lempeng Afrika dan lempeng Arab yang membentuk Great Rift Valley. Nah, gambar ini bisa kita lihat, ini merupakan Great Rift Valley di Ethiopia yang membentang di Suriah di utara hingga Mozambik di sepanjang 4.830. Nah, Great Rift Valley ini terbentuk akibat pergerakan divergen antara lempeng Afrika dan lempeng Arab. Proses ini menyebabkan kerak bumi meregang dan membentuk lembah besar dan tebing curam dan sungai di tengahnya. Area ini kaya akan vulkanik, aktivitas tektonik, gunung api, dan danau rift seperti Danau Turkana dan Danau Malawi. Kesimpulannya, lempeng tektonik merupakan bagian dari kerak bumi yang bergerak di atas lapisan astenosfer akibat arus konveksi di mantel bumi. Pergerakan lempeng ini membentuk berbagai fenomena geologi yang berdampak besar terhadap kondisi permukaan bumi, seperti gempa bumi, gunung berapi, palung laut, dan pembentukan gunung api. Terdapat 3 jenis utama pergerakan lempeng. Yang pertama divergen,
lalu konvergen dan transform seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan beberapa contoh nyata seperti dari interaksi lempeng tektonik dunia seperti Pegunungan Himalaya, Palung Mariana, dan Sesar Andreas. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.